Halo manusia biasa, saya Ibat, pejuang rupiah di waktu subuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perkontenan lagi. Gimana caranya memilih tema atau topik yang benar ketika memulai konten. Jadi sebenarnya tidak ada ilmu yang pasti bagaimana cara memilih tema. Cuman berdasarkan pengalaman saya pribadi, bagaimana cara memulai konten, gimana caranya menentukan, itu adalah lebih baik kalian semua memulai konten dengan sesuatu hal yang kalian kuasai. Contohnya, semisalkan kalian kuliah di bidang matematika, kuliah di bidang IT, lebih baik kalian membahas topik tentang itu semua. Jadi, kalian sudah punya ilmunya, tinggal menyampaikannya kepada audiens yang butuh ilmu tersebut. Contohnya, semisalkan saya sebagai konten kreator, karena saya sudah merasa sedikit berhasil di Instagram, saya ingin menyampaikan bagaimana ilmu dari dunia berkontenan, karena saya sendiri sudah mempunyai hasil yang cukup fantastis, hanya dalam beberapa bulan sudah bisa berhasil di Instagram. Makanya saya lebih fokus gimana caranya memulai konten itu, seperti apa sih tipsnya, triknya. Saya tidak mengambil tema yang tidak saya kuasai karena akan sangat sulit. Contoh, ketika kalian ingin menentukan tema tentang makan, tapi kalian tidak tahu tentang makanan, ya boleh-boleh saja kalian ambil tema atau konten tentang makanan. Tapi alangkah lebih baiknya jika kalian suka dengan makanan dan sedikit tahu banyak tentang makanan, itu akan sangat lebih memudah kalian semua untuk memulai konten. Jadi jangan pernah ambil tema yang berlawanan dengan diri kalian atau yang menyusahkan kalian sendiri, karena hasil akhirnya kalian akan kesulitan membuat konten dan kalian hanya akan sekali dua kali membuat konten, setelah itu selesai dan itu semua percuma. Dan bagian kedua pembahasan kali ini yaitu tentang apa manfaat upload setiap hari ala Atta Halilintar. Apa sih manfaat sebenarnya dari upload setiap hari itu sendiri? Nah, kalian pasti pernah berpikir hal seperti itu ya. Di sini saya telah mempelajari bagaimana manfaat upload setiap hari dan sudah saya rasakan di media platform lainnya, bukan di YouTube tetapi di Instagram. Ketika kita sendiri bisa upload setiap hari, kelebihannya adalah kita akan terbiasa membangun disiplin untuk upload. Karena untuk upload konten sendiri itu bukan sesuatu hal yang mudah. Di sini teman-teman akan memikirkan tentang tema, mikirkan tentang konsep konten, kemudian sedikit editing, kemudian menentukan judul, caption, macam-macam dari situ. Dan andai kata kalian semua di sini bisa upload konten 1 bulan, kalau bisa 2 bulan, karena tolak ukur yang saya pakai sendiri adalah 2 bulan. Jika 2 bulan semisalkan hasilnya sudah cukup baik, kita bisa lanjutkan, pertahankan dan tingkatkan. Tapi apabila ketika kita 2 bulan masih sepi, ya kita harus perbanyak belajar dan meningkatkan kualitas konten kita lagi. Ya, tentunya saya berhasil tidak langsung setelah beberapa bulan. Alhamdulillah setelah masuk bulan ketiga, setelah berhasil 1 bulan itu, setiap bulannya bisa menambah sekitar 10.000 followers setiap bulannya. Nah, itu menurut saya itu hasil yang cukup fantastis. Awal memulai saya membuat konten, pasti yang lihat cuma 10, 20, padahal itu di Instagram, di Reels yang nilai engagementnya juga cukup tinggi. Apalagi teman-teman di sini kalau jarak upload, ya berharap upload sekali ya percuma. Berharap upload sekali terus meledak gitu ya sangat tidak wajar dan tidak mungkin menurut saya pribadi. Karena berdasarkan pengalaman sendiri harus evaluasi setiap hari. Oh, kurangnya di mana ya? Dapat masukan dari para teman-teman sekitar ya. Pasti yang melihat awal followers kita itu sangat sedikit, teman atau saudara sendiri ya pasti yang meriting itu awal. Tapi lama-kelamaan setelah ratusan, ribuan, puluhan ribu view, mulailah masuk feedback dan kita jangan merasa besar kepala dan mentang-mentang sudah bisa. Tetap dengarkan masukan, karena kadang sesekali masukan para audiens itu juga sangat berpengaruh pada konten kita. Jadi itu di bagian evaluasinya seperti itu. Dan kelebihannya ketika di sini teman-teman sudah berhasil upload selama 2 bulan berturut-turut, teman-teman akan mudah melakukan evaluasi bila gagal. Tapi kalau
teman-teman di sini sendiri tidak upload atau jarang-jarang upload, kita akan kesulitan melakukan evaluasi. Apa yang mau dievaluasi? Selama ini kesalahan apa yang ada dalam diri kita belum tahu karena kita belum memulai dan mencoba. Misalkan uploadnya seminggu sekali, otomatis sebulan hanya 4 konten, otomatis 2 bulan hanya sekitar 8 konten. Nah dari situ kalau kita pelajari hanya terlalu sedikit bahan yang bisa kita pelajari. Tapi kalau di sini kalian semua punya data kurang lebih selama 2 bulan dan setiap hari upload, otomatis akan ada 60 konten yang bisa kita bahas. Di situ di konten pertama bagus, konten ke-6 bagus, ke-7 kurang ini, ke-8. Nah, nanti dari 2 bulan itu kita bisa menyimpulkan dan kita udah terbiasa membuat konten. Secara nggak sadar teman-teman itu sedikit demi sedikit levelnya naik kalau teman-teman melakukan evaluasi ya. Tapi kalau sekedar membuat konten, katanya Bang Ibat membuat konten yang penting upload dulu terus buatnya asal-asalan, tidak. Jangan pernah menggampangkan konten juga. Tetap membuat konten sesederhana mungkin, upload sambil belajar, sambil evaluasi. Itu kuncinya kalau di sini teman-teman ingin menjadi konten kreator yang sukses. Jadi kenapa saya sendiri selalu menyarankan gimana caranya memulai konten yang paling sederhana? Karena teman-teman tahu di sini ya, kalau saya ibaratkan tentang games. Teman-teman kalau yang tahu namanya Mobile Legends atau game apapun yang lain juga, pasti di situ ketika kita memulai sebuah game baru di awal, misalkan Mobile Legends, pasti kita masuk, kita akan memulai dengan ranking warrior, ranking paling rendah. Atau kalau di game selain misalkan games level 1, kenapa kita masuk kok tidak langsung level 10? Atau tidak langsung, kalau Mobile Legends misalkan tidak langsung level mythic? Karena yang terjadi kalau kita misalkan main Mobile Legends tiba-tiba langsung peringkatnya itu langsung mythic atau langsung level 10 kalau di game lain, itu teman-teman akan kesulitan. Akhirnya yang terjadi apa? Di sini kita sendiri akan merasa kapok, stres, dan kesulitan. Sama halnya ketika teman-teman main Mobile Legends, tahu skillnya masih di warrior, terus maksa pengen mythic level yang paling tinggi, akhirnya teman-teman pakai jasa joki, bayar orang biar levelnya naik. Akhirnya ketika akun itu kembali kepada kita dengan level yang tinggi, pas main kita kesulitan, stres. Sama halnya dengan konten. Kalau kita mulai dengan sesuatu yang kualitasnya sama dengan YouTuber profesional, bagus sekali kualitasnya, tiba-tiba membuat video pertama pengen kayak gitu, ya mungkin bisa, tapi itu akan stres. Belum lagi kalau sepi yang melihat, yang terjadi akan kapok. Teman-teman di sini akan stop membuat konten dan akhirnya ya kapok. Maka dari itu, game itu ketika dimulai selalu dari level 1. Sama halnya dengan konten, mulailah dengan level 1 untuk membuat konten di awal-awal konten. Tapi jangan lupa untuk upgrade biar kalian naik level 2, 3, 4 sampai akhirnya kalian naik level mythic. Atau halnya mythic itu ibaratnya kualitasnya sama seperti konten kreator senior yang lain kualitasnya. Perlu proses, sabar. Jangan memaksakan tiba-tiba dalam sebulan kualitasnya bagus banget dan dilihat. Ya mungkin ada orang yang bisa seperti itu, tapi kalau saya pribadi sendiri melalui proses yang level 1, level 2, level 3, level 4 ya, melalui proses lah. Bahkan sampai sekarang pun kadang saya sendiri pun, walaupun rata-rata viewers saya di Instagram itu sudah ratusan ribu setiap uploadnya, tapi tetap kadang kita upload yang dia cuman 2.000, 3.000. Ya namanya manusia masih tetap bisa salah. Walaupun konten kreator yang sekelas senior sekalipun, siapapun Atta Halilintar juga punya video yang view-nya rendah. Tidak selamanya selalu berhasil. Ya seperti itulah dunia perkontenan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kalau ada yang mau diskusi, tanya-tanya, atau yang mau join buat konsultasi gratis dengan saya, bisa DM di Instagram saya. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa produktif di waktu pagi. System override terminate.